menyikapi dari penetapan Polda Metro Jaya atas 8 tersangka. Satu, kami dan juga teman-teman yang masih satu frekuensi sama sekali tidak surut nyali, sama sekali tidak menjadi turun semangat ataupun kebersamaannya, meskipun penetapan tersebut tentu menjadi keanehan yang harus kita sikapi dengan bijak, ya, sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum kami, Mas Andika, bahwa seyogianya pihak kepolisian menunggu terlebih dahulu hasil dari sidang gugatan kami di PN Surakarta ini untuk kemudian menetapkan mereka apakah layak atau tidak sebagai tersangka. Jadi jujur, saya mulai muak dengan Jokowi. Sudah berapa orang yang dipenjara gara-gara isu ijazah ini, guys? Dengan alasan fitnah lah, pencemaran nama baik lah, dan sebagainya. Persoalannya simple, tinggal tunjukkan ijazah itu ke publik, selesai itu masalah. Gak perlu lagi itu ada orang-orang yang dipenjara gara-gara mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi. Lama-lama saya juga itu mulai curiga bahwa memang betul ijazah Jokowi itu palsu. Kan logikanya sederhana, kalau memang asli ya tinggal tunjukkan ke publik. Ijazah itu kan bukan aib, bos. Bukan aib. Saya sepakat kalau Roy Suryo dan 7 orang lainnya itu dipenjara gara-gara fitnah ijazah Jokowi, asal ditunjukkan ke publik. Ini juga kan untuk memperbaiki citra Pak Jokowi, guys. Apa alasannya? Alasannya kalau ditunjukkan ke publik juga gak bakalan diam tuh Roy Suryo CS dan lain sebagainya. Kata siapa? Kan belum dicoba itu, guys. Kalau terus seperti ini, guys, rakyat itu tidak bakal lagi percaya dengan yang namanya Jokowi yang dulu dipuja-puja. Oke, mungkin hari ini ijazah. Ke depan, publik mungkin akan minta audit seluruh kebijakan yang dianggap sembrono selama 10 tahun kepresidenan Joko Widodo pada saat itu menjabat. Mulai dari IKN, kereta cepat, politik dinasti, dan lain sebagainya. Ingat, Pak, Bapak itu pernah masuk dalam finalis tokoh terkorup di tahun 2024 versi OCCRP. Ini mah pesan dari saya sebagai rakyat Bapak yang dulu mencintai Bapak dan milih Bapak selama dua periode. Jadi jangan gara-gara saya ngomong gini kemudian saya dicap sebagai tim Roy Suryo CS yang membela Roy Suryo. Enggak, Pak. Ngapain juga bela Roy Suryo? Atau saya disebut sebagai buzzer yang dibayar? Enggak, Pak. Saya cuma rakyat biasa yang ingin ada kejelasan yang sejelas-jelasnya. Hampir 10 tahun loh isu ijazah ini bergulir. Bahkan isu ini sudah disorot oleh media internasional, guys. Jadi konsumsi penduduk dunia. Yang malu kan se-Indonesia, Pak. Pernah dipimpin oleh presiden yang ijazahnya dipertanyakan publik. Apa sih bangganya mentersangkakan orang, menzolimi orang kayak begitu? Orang-orang ini kan setuju ditersangkakan, dimasukin penjara, mereka bahagia aja. Tapi minta aslinya hari ini, supaya nggak bertambah korban. Ya. Itu aja. Jadi tujuan Pak Jokowi apa? Nggak tahu. Makanya saya bilang, kita sakit jiwa Kak ini. Saya juga sakit jiwa melihat suasana begini. Kita bangga yang melihat ijazah kita itu sebuah kebanggaan kan? Wibawa, kebanggaan. Bahkan kalau kita narasumber tuh, S1 dijelaskan kuliah di sini, S2 di sini kan? Nggak ada itu. Kita kerja juga diminta transkrip nilai kita kan? Oke. Kaitannya dengan kasus ijazah Gibran, udah? Ya ini yang menjadi problem kalau Gibran punya konsekuensi hukum. Dia putra mahkota. Jadi kalau memang ini terbukti, memang ada manipulasi, dugaan ini ternyata memang benar, apa yang dilakukan Roy Suryo CS ini meneliti ini, dan itu bisa sebenarnya problem baru di situ. Dan itu bisa, Gibran bisa dimakzulkan. Tidak bisa main-main kalau manipulasi itu terjadi kan. Soal ijazah beliau kan, ijazahnya Gibran. Itu punya konsekuensi. Tapi kalau Jokowi nggak ada, mau perdata, mau pidana, yang ada korban. Karena kan mantan presiden kita nggak pernah ada juga yang dipenjara. Oke. Nggak ada Baik. kasusnya. Jadi pergerakan Roy Suryo CS ini lebih membahayakan Gibran dibanding Ya, ayahnya. makanya banyak statement orang ya, bukan saya dengar ya, nanti bisa ditelusuri juga bahwa penetapan tersangka Roy Suryo CS dan ini the power of kepepet dan kondisi yang tersulit gitu. Karena barangnya nggak ada yang aslinya dilihatin, tapi orang udah ditersangkakan. Hanya bermodalan tim ahli lah, orang-orang pintar lah katanya, begitu diundang kan. Nah, yang menurut saya ini sudah kepanikan yang luar biasa. Nah, ada masalah baru sebenarnya. Jadi masalah Jokowi itu udah selesai. Ini masalah Gibran-nya. Masalah ijazah anaknya. Ya. Nah, itu kan harusnya segera juga dipadamkan supaya nggak ada korban. Gibran perlihatkan.
Buka semuanya. Ini kan Gen Z milenial kita itu, Pak Margi, senang dengan transparan. Keterbukaan. Negara itu seperti akuarium. Nggak ada yang ditutupi. Apalagi kemarin sempat ada ijazah mau dijadikan barang harta karun. Ya kan? Iya, iya. Nggak boleh ada yang bisa melihat ijazah orang gitu kan. Oke. Karena itu dianggap bukan milik publik gitu loh. Yang kemarin KPU keluarkan rilis itu loh. Ya. Yang sempat ribut bising di Ya. ruang publik kan. Ya. Ngapain sih nyimpan ijazah? Sebelum makan korban lagi nih, liatin sama Gibran itu, mana ijazahnya? Ya kan? Kasihan ini, nanti pasti tambah korban lagi. Oke, jadi memang ruang gerak dari Roy Suryo CS ini sedang dipersempit. Ya, dengan adanya satu tersangka, tentang ruang geraknya makin sempit dong. Oke. Dan orang di mana-mana kalau ngotot, pasti ada maunya. Nah, Kapolri ini mau ngapain hari ini? Kapolda ini mau ngapain? Udah jelas. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas. Bagaimana kisruh ijazah Pak Jokowi ini kian memanas. Bagaimana status tersangka Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon, dan kawan-kawan ini semakin luar biasa ya teman-teman. Luar biasanya adalah Rismon dan kawan-kawan ini malah menantang ya pihak kepolisian teman-teman karena dituduh mengedit ya, ijazah Pak Jokowi. Bahkan mereka ya, akan menuntut jika misalnya terbukti mereka tidak mengedit. Nah, kemudian teman-teman yang menarik adalah banyak sekali dukungan ya terhadap mereka ini teman-teman ya, walaupun menjadi tersangka, banyak dukungan dari masyarakat ya. Masyarakat menilai bahwa ini kayak keterlaluan ya. Keterlaluannya adalah mereka hanya menuntut untuk diperlihatkan ijazah aslinya. Kemudian mereka akhirnya dituntut pencemaran nama baik dan sebagainya. Bahkan banyak tokoh hingga masyarakat menilai bahwa kasus ini bisa merambat kemana-mana ya, seperti bagaimana misalnya mungkin banyak lagi ke depannya akan menjadi tersangka teman-teman ya. Kemudian yang menarik adalah alumni ya atau alumnus UGM ya, 2 orang ini teman-teman sangat berani sekali dan nekat ya. Ini melaporkan ijazah Pak Jokowi lagi teman-teman, padahal sudah ada tersangka-tersangka lainnya ya yang sudah ditetapkan polisi ya, Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, sepertinya alumni UGM ini tak gentar dengan hal tersebut ya. Dia tetap melaporkan ijazah Pak Jokowi lagi teman-teman. Jadi ini sangat-sangat menarik ya. Dan kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi dan keluarganya memang sangat-sangat apes saja ya teman-teman ya. Karena banyak yang mungkin yang berbeda pandangan politik sehingga mereka ini menjadi sasaran. Kekecewaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ini juga memuncak ketika majunya Gibran sebagai wakil presiden yang dianggap mencederai konstitusi teman-teman ya, mengubah syarat pencapresan yang kemudian itu meloloskan Gibran ya melalui pamannya yang ada di MK ya, Paman Usman. Inilah yang menjadi kemarahan publik, kritikan publik hingga saat ini ya. Dan kalau kita melihat memang pendukung-pendukungnya Mulyono ini selalu membela teman-teman ya. Membela bahwa Pak Jokowi itu adalah berbakti kepada bangsa dan negara. Ya memang Pak Jokowi memang mempunyai track record yang bagus dalam pembangunan ya, pembangunan infrastruktur di negara kita. Kita sangat akui itu teman-teman ya. Namun bukan berarti kita mengakui bahwa pembangunannya sangat bagus dan sebagainya, memang kita akui ya. Tapi kita tidak lupa apa yang terjadi, bagaimana Gibran yang anaknya sendiri itu maju sebagai calon wakil presiden teman-teman ya. Dan itu yang secara etik ya, itu yang kita kritik ya. Bagaimana Gibran maju sebagai wakil presiden yang kemudian menuai pro dan kontra ya,
yang seharusnya ia tidak maju, ya. Bahkan mengubah aturan mainnya. Bagaimana menurut kalian?